Pagi baik saudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Seorang warga Ternate tewas diterkam buaya. Terobos banjir di Seram bagian timur, sejumlah mobil terseret. Memasuki hari keempat, ratusan lapak kumuh di Ambon kembali dibongkar paksa. Seorang warga Ternate diterkam buaya. Farjan, umur 16 tahun, warga desa Kelurahan Takome Ternate, diterkam buaya saat sedang memancing ikan di Danau Tolire, Ternate. Tiba-tiba predator ukuran sekitar 3 meter tersebut menyerang korban saat sedang memancing. Korban tak berhasil diselamatkan oleh teman-temannya saat sama-sama memancing di danau. Korban kemudian diseret buaya dan masuk ke air. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada warga sekitar, polisi, dan Basarnas. Jasad korban hingga kini masih digondol buaya dan belum bisa dievakuasi sejak peristiwa Selasa kemarin. Akibat peristiwa tersebut, Danau Tolire ditutup sementara. Lawan sampai benar-benar kita meyakinkan bahwa buaya tersebut sudah melepas, sekarang benar-benar melepas korban dari semua itu. Warga serta wisatawan diimbau untuk tidak mendekati danau guna menghindari kejadian berulang secara tragis akibat keganasan buaya danau tersebut. Sahril Helmi melaporkan dari Ternate. Hujan deras di Pulau Seram menyebabkan banjir di Seram bagian timur. Sejumlah mobil yang mencoba menerobos jalan darurat untuk menyeberangi sungai akhirnya terseret banjir. Derasnya arus sungai menyebabkan kendaraan sulit melaju. Warga pun datang untuk membantu. Kita lagi urusan penyeberangan di kali kemarin keadaannya banjir, sama ini juga keadaannya masih sangat memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Ini kita penyeberangannya dibantu oleh ekskavator. Agar bisa sampai ke tepi sungai, warga dibantu alat berat untuk menyeberang. Banjir tersebut disebabkan curah hujan tinggi melanda daerah tersebut. Warga mendesak pemerintah setempat segera membangun jembatan yang layak di daerah ini agar potret buram ini tidak lagi terjadi. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian timur. Pasca banjir, warga desa Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah, korban bencana banjir bandang mulai menormalisasi drainase di kampung ini. Dengan peralatan serta material sederhana, warga bergotong royong menormalisasi drainase. Jalan di tengah kampung yang amblas akibat banjir juga diperbaiki. Tak hanya drainase dan jalan, talut sepanjang ratusan meter yang rusak juga diperbaiki, guna mengantisipasi bencana kembali melanda. Jalan utama kami, Jalan Mr. Yohanes Warahari yang rusak akibat banjir, kemudian talut yang patah kira-kira sepanjang 150 meter. Kami mohon untuk ada bantuan dari pemerintah. Sabtu pekan lalu, desa Haruku ini diterjang banjir bandang. Sejumlah permukiman hancur dan terbawa banjir. Banjir tersebut disebabkan curah hujan tinggi ditambah meluapnya sungai di kawasan tersebut. Meski tak ada korban jiwa, namun banjir tersebut memaksa ribuan warga mengungsi. Acim melaporkan dari Maluku Tengah. Ratusan lapak kumuh milik pedagang kaki lima di kawasan Pasar Mardika dan Pantai Losari, Kecamatan Sirimau, Ambon kembali dibongkar paksa petugas gabungan Kamis kemarin.
Dengan menggunakan linggis dan martil, ratusan lapak pedagang kaki lima ini dibongkar paksa Satpol PP, pemerintah Ambon, polisi, dan tentara. Pembongkaran paksa dilakukan karena maraknya aktivitas pedagang kaki lima hingga terkesan kumuh dan mengganggu lalu lintas dari dan menuju kawasan tersebut. Soalnya takutnya kalau katong di dalam, orang Ambon ini kan kadang dia belanja di dalam, dia mau belanja itu di luar, apalagi di atas motor. Oh, jadi katong semua pedagang ini sukanya baju di emperan jalan. Penertiban dan penataan dalam rangka normalisasi arus kendaraan supaya keseluruhan pasar dan terminal bisa ditata dan ditertibkan secara baik. Sebelum pembongkaran dilakukan, pemerintah Ambon sudah berkali-kali menyurati mereka. Namun alasan ekonomi menjadi penyebab pedagang masih bertahan dan berjualan di lokasi tersebut. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon.